लाफ पनिश होता है डफर. Hello, bertemu lagi bersama kami di Mancat Channel. Hari ini kami akan mereview film yang berjudul Tare Zaman Par tahun 2007. Film ini merupakan film bertema pendidikan terbaik yang sangat mengharukan. Di dalam film ini juga memiliki pesan-pesan edukasi yang sangat bermanfaat bagi orang tua ataupun guru. Film dimulai di mana memperlihatkan seorang anak yang bernama Ihsan sedang menangkap ikan di dalam parit. Kemudian, dia ditarik oleh kernet bus yang sudah menunggunya dari tadi untuk berangkat ke sekolah. Di dalam bus, Ihsan tidak berbaur dengan anak lainnya. Ia malah asik dengan dunianya sendiri. Ihsan ini merupakan anak kelas 3 SD. Dia merupakan anak penderita disleksia, yang membuat ia kesulitan untuk membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara D, B dengan P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, seperti top dan pot. Bukan hanya itu saja, dia juga sering menulis huruf dengan terbalik. Hal ini membuat dia tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik, dan dicap sebagai anak yang pemalas, bodoh, dan nakal. Di rumah, ia memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Johan. Berbanding terbalik dengan Ihsan, Johan ini adalah anak yang pintar, dan selalu mendapat nilai terbaik di kelasnya. Ihsan memang tidak tertarik mempelajari pelajaran di kelas. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru sesuai dengan imajinasinya. Suatu hari, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajiv. Rajiv ini marah karena Ihsan melempar bola keluar pagar tembok yang membuat permainan menjadi terhenti. Tidak hanya marah-marah, Rajiv juga menyebut Ihsan sebagai anak yang idiot. Keadaan pun semakin memanas hingga akhirnya mereka berkelahi. Ihsan pun mendapat luka di kepalanya dan Rajiv mendapat gigitan maut dari Ihsan. Setelah kejadian itu, Ihsan merasa kesal karena dimanapun ia berada, ia selalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Di saat pulang ke rumah, ternyata bundanya si Rajiv mendatangi rumah Ihsan untuk meminta pertanggungjawaban orang tuanya karena si Rajiv terlihat luka-luka. Padahal di sini posisinya si Ihsan juga keadaannya luka-luka. Bukannya membela atau memberikan pengertian kepada Ihsan, si bapak yang kesal malah menampar dan mendorong Ihsan. Dan bahkan si bapak mengancam Ihsan apabila dia buat masalah lagi, ia akan dikirim ke sekolah asrama. Di sekolah, Ihsan sering dimarahi gurunya karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Suatu ketika, Ihsan disuruh membaca sebuah kalimat, tetapi ia tidak bisa melakukannya karena menurutnya tulisan itu menari-nari. Sebenarnya Ihsan berkata jujur, karena memang itulah yang dilihat oleh anak penderita disleksia. Guru yang gak memahami hal itu malah mengatakan kalau Ihsan ini sedang melawak dan terus memaksa Ihsan untuk membacanya. Karena gak tahan dengan tekanan gurunya, Ihsan malah komat kamit sendiri. Karena hal itu, Ihsan pun disuruh keluar dari kelas. Karena Ihsan ini merupakan anak yang berbeda, ia pun sering mendapat bulian dari anak-anak lainnya. Saat pelajaran matematika ingin dimulai, Ihsan memilih bolos karena ia belum mengerjakan PR. Ihsan pun pergi berkeliaran di jalan, melihat apapun yang ia mau dan melakukan apapun yang ia sukai. Walaupun Ihsan tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah, namun ia memiliki ketertarikan di bidang seni dan dunia hewan. Dia suka menggambar ataupun melukis, mewarnai, dan bermain. Namun, tidak ada yang memahami hal ini, termasuk orang tua Ihsan sendiri. Di malam harinya, Ihsan mengatakan kepada kakaknya kalau tadi pagi dia bolos sekolah dan berkeliaran di jalanan. Namun, dia tidak takut sama sekali. Ia pun meminta bantuan ke kakaknya untuk membuatkan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan harinya, guru Ihsan di sekolah mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ihsan pusing 7 keliling. Bagaimana tidak? Baca dan menulis saja tidak bisa, apalagi ngerjain soal matematika. Namun, Ihsan tetap mencoba mengerjakan dengan imajinasinya sendiri. Akhirnya, Ihsan bisa mengerjakan soal nomor 1. Cuman, untuk mengerjakan satu soal saja, Ihsan membutuhkan waktu sepanjang ujian. Sudah gitu, jawabannya salah lagi. Di hari lainnya, saat berada di rumah, Ihsan ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ihsan gunakan saat bolos kemarin. Sehingga Ihsan dimarahin lagi oleh bapaknya.
Bahkan orang tua Ihsan pun dipanggil ke sekolah. Guru-guru mengatakan kepada orang tua Ihsan bahwa betapa bodohnya Ihsan selama di kelas. Dan guru-guru menceritakan semua keluh kesahnya selama mengajar Ihsan. Dan bahkan kepala sekolah menyuruh orang tua Ihsan untuk memindahkannya ke sekolah luar biasa. Karena si Ihsan ini sudah 1 kali tidak naik kelas dan gak mungkin gak naik kelas lagi. Setelah kejadian itu, si bapak berencana untuk memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Walaupun Ihsan menolak rencana tersebut dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi, namun si bapak nggak peduli dan tetap akan memindahkan Ihsan. Akhirnya, mereka sekeluarga mengantarkan Ihsan ke sekolah asrama. Dengan berat hati, si ibu harus melepas anak bungsunya untuk hidup mandiri di sana. Kehidupan baru Ihsan pun dimulai di sekolah asrama yang jauh dari orang tuanya. Karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya, Ihsan pun hanya merenung dan menangis karena jauh dari orang tua. Ihsan juga menganggap bahwa ini semua adalah bentuk hukuman dari orang tuanya, karena selama ini dia sudah nakal dan malas untuk belajar. Di sekolah barunya, Ihsan juga tidak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Ia masih sering mendapat bulian dan dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai di sini pun belum ada yang bisa memahami kondisi Ihsan yang menderita disleksia. Ia seakan berada di dalam penjara yang setiap harinya hanya mendapat bulian dan kemarahan dari orang-orang sekitar. Ditambah lagi, kehadiran ibu dan kakaknya yang selalu memberi kasih sayang pada Ihsan sudah nggak ada. Hal ini membuat Ihsan stres dan tertekan. Kunjungan yang dilakukan keluarganya di akhir pekan pun tidak mengobati rasa kekecewaan dan kemarahan Ihsan yang selalu mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang-orang sekitarnya. Suatu hari, sekolah Ihsan kedatangan guru kesenian baru yang bernama Pak Nikum. Kehadiran guru baru ini memberikan aura yang sangat positif bagi anak-anak di sini. Dia bisa memperlakukan anak-anak dengan baik dan memiliki metode pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan, di hari pertamanya mengajar, dia sudah bisa dekat dengan murid barunya. Tapi, hal itu masih tidak berpengaruh kepada Ihsan, yang masih merasa tertekan di sekolah asrama. Sehingga dia masih sering merenung dan melamun. Ditambah lagi, ibunya menelpon bahwa dia, ayah, dan kakaknya tidak bisa datang di akhir pekan ini karena mereka akan menghadiri final tenis yang kakak Ihsan ikuti. Mendengar hal itu, Ihsan menjadi sedih dan gak ngomong sepatah kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Ihsan sedang dihukum di luar kelas. Melihat Ihsan yang selalu tertekan dan ketakutan, membuat Pak Nikum penasaran dan menanyakan hal itu kepada teman sebangku Ihsan yang bernama Rajan. Rajan menceritakan bahwa Ihsan adalah anak baru yang selalu ingin pulang ke rumahnya. Ia juga mengatakan bahwa Ihsan sering dihukum dan dibully karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mendengar hal itu, Pak Nikum pun mencoba mencari tahu lebih dalam tentang Ihsan. Dia mengambil buku pelajaran Ihsan dan menemukan bahwa Ihsan adalah anak penderita disleksia yang membuatnya kesulitan dalam belajar. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anak, karena ia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak spesial, di mana dia selalu memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi mereka. Dan untuk membantu Ihsan di dalam kesulitannya, dan juga untuk memahami Ihsan lebih jauh lagi, Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Ihsan dan bertanya semua hal tentang Ihsan. Di sana, ibu Ihsan mengatakan jika Ihsan sangat menyukai dunia seni dan sangat gemar dalam melukis. Melihat kondisi Ihsan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun bertanya kenapa Ihsan harus dikirim ke sekolah asrama. Bapak Ihsan hanya mengatakan hal-hal negatif tentang Ihsan, bahwa dia anak yang nakal lah, malas belajar lah, suka buat masalah, dan yang lainnya. Di sini, Pak Nikum mencoba menjelaskan kepada keluarga Ihsan bahwa Ihsan mengalami disleksia. Pak Nikum memperlihatkan pola kesalahan yang sering dibuat Ihsan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Seperti sulit membedakan antara D, B, atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, seperti top dan pot. Dan bukan hanya itu saja, Ihsan juga sering menulis huruf dengan terbalik. Di sini, Pak Nikum mengatakan jika Ihsan ini hanya butuh support dan waktu yang lebih banyak lagi. Namun, si bapak masih nggak memahami hal ini dan mengatakan bahwa Ihsan memang anak yang malas untuk belajar. Si bapak juga membandingkan Ihsan dengan kakaknya Johan yang selalu mendapat nilai terbaik di kelasnya.
Di sini, Pak Nikum mengatakan bahwa Ihsan ini adalah anak yang bagus di bidang seni, seperti melukis. Dan ia memiliki bakat di bidang itu. Tapi, si bapak menganggap bahwa kemampuan melukis yang dimiliki Ihsan tidak akan membuatnya bisa bersaing di dunia luar. Mengirimkan Ihsan ke sekolah asrama adalah suatu hal yang baik, karena tidak ada pilihan lain lagi. Mendengar hal itu, Pak Nikum pun menjadi kesal, karena si bapak hanya menjadikan dunia luar sebagai ajang kompetisi. Dan di sini, si bapak juga tidak mengerti dan lebih mementingkan urusan akademik anaknya. Tanpa ia sadari, hal yang dilakukannya itu membuat Ihsan yang memiliki kemampuan non-akademik terlihat seperti anak yang tidak berguna. Ketika Pak Nikum sudah pulang, si ibu menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum, yang dirasa ada benarnya juga. Saat di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang tidak bisa baca tulis, tentang anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, tentang anak yang melihat tulisan seperti menari-nari, bahkan saat dia nggak lulus, orang lain mentertawakan dan meremehkannya. Suatu hari, anak itu mengguncang dunia dengan teori yang ia buat, dan Pak Nikum pun bertanya, siapakah dia? Wajah Ihsan pun terlihat sangat tegang, takut kalau Pak Nikum membulinya dan nantinya hanya akan menjadi tertawaan teman-teman lainnya. Namun, ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget. Dan ternyata yang diceritakan Pak Nikum adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tokoh-tokoh terkenal lainnya, seperti Pablo Picasso, Walt Disney, Thomas Alva Edison, dan lain-lainnya. Di mana mereka ini memiliki persamaan, yaitu menderita disleksia saat masih kecil. Setelah pelajaran selesai, Pak Nikum pun menghampiri Ihsan dan mengatakan bahwa dia juga mengalami disleksia saat masih kecil. Pembelajaran yang diberikan Pak Nikum hari ini membuat Ihsan termotivasi dan kembali bergairah untuk menjalankan hari-harinya di asrama. Dan hanya di pelajaran Pak Nikum lah Ihsan merasa dihargai. Dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya, dan mendapat apresiasi walau sekecil apapun hal yang dilakukannya. Kemudian, Pak Nikum menemui kepala sekolah khusus untuk membicarakan tentang Ihsan. Kepala sekolah mengatakan bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ihsan. Sepertinya, Ihsan cocok ditempatkan di sekolah luar biasa. Tapi, Pak Nikum mengatakan bahwa Ihsan adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan masih pantas berada di sekolah normal. Ihsan hanya butuh perhatian dan bimbingan yang lebih. Kepala sekolah berkata bahwa nggak mungkin guru hanya mengurus satu anak, padahal ada 40 anak di dalam satu kelas. Tapi, Pak Nikum mengatakan kembali bahwa pelajaran lain bisa dilewatkan dulu, karena setiap anak pasti memiliki bakat utamanya. Dia pun menunjukkan hasil karya lukisan Ihsan dan mengusulkan bahwa urusan tulis-menulis dan berhitung bisa menyusul. Sebagai solusi, Ihsan bisa dites secara lisan saja, karena maupun dites secara lisan ataupun tulisan, pengetahuan tetaplah sama. Dan nantinya, Pak Nikum akan mengajari Ihsan secara private. Mendengar penjelasan ini, kepala sekolah bisa memahaminya dan memberikan kesempatan kepada Pak Nikum untuk menangani permasalahan Ihsan. Akhirnya, Ihsan mendapatkan guru yang bisa memahami masalah yang selama ini dia alami. Dia pun mendapatkan metode pembelajaran yang lebih baik, lebih menyenangkan, yaitu belajar sambil bermain. Hal ini membuat Ihsan tambah bersemangat untuk belajar. Karena bukan bulian atau kemarahan yang ia dapatkan, melainkan adalah keramahan dan kasih sayang dari Pak Nikum. Seiring berjalannya waktu, kemampuan baca tulis Ihsan pun mulai meningkat. Suatu hari, ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan bapaknya Ihsan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Di sini, Bapak Ihsan hanya ingin memberitahu Pak Nikum bahwa ia dan istrinya telah membaca artikel tentang disleksia di internet. Hal itu dilakukan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka perhatian dan peduli terhadap Ihsan anaknya. Namun sepertinya si bapak masih belum paham maksud dari Pak Nikum sewaktu datang ke rumahnya. Pak Nikum mengatakan jika ingin memberikan perhatian kepada anak tidak cukup dengan cara seperti itu. Anak seperti Ihsan itu butuh dukungan orang tua. Anak seperti Ihsan itu butuh orang tua yang bilang sayang kepadanya. Anak seperti Ihsan itu butuh sosok ayah yang selalu melindunginya apapun yang terjadi. Saat itu juga, bapaknya menyadari bahwa selama ini ia tidak memberikan kasih sayang kepada Ihsan. Yang diberikannya adalah hanya kemarahan saat Ihsan nakal ataupun malas dalam belajar.
Si bapak yang sudah malu pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum. Ditambah lagi, saat di luar, dia melihat Ihsan berusaha membaca sebuah mading, dan si bapak pun tidak bisa menahan air matanya. Suatu hari, Pak Nikum mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Saat lomba akan dimulai, Ihsan tidak tampak di sana. Dan Pak Nikum pun mencari tahu kemana Ihsan pergi. Dan Pak Nikum pun mencari Ihsan ke sana kemari. Sampai lomba dimulai pun, Ihsan juga tidak kelihatan. Ternyata sebelum lomba dimulai, saat semua orang masih terlelap tidur, Ihsan bangun paling pagi dan bersiap-siap untuk pergi ke sebuah kolam. Di mana di sana dia mencari inspirasi sebagai bahan untuk lomba melukisnya. Ihsan pun datang sesaat setelah lomba dimulai. Kemudian, Ihsan mulai melukis pemandangan yang ia lihat di kolam tadi. Hingga akhirnya ia membuat sebuah lukisan yang menakjubkan dan membuat orang terkagum akan karyanya itu, termasuk Pak Nikum. Di sisi lain, Ihsan pun tidak bisa menahan harunya saat dia melihat hasil lukisan Pak Nikum, yang ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa lomba melukis kali ini dimenangkan oleh Ihsan. Ishan Nandakishore Awasthi. Hasil karyanya ini dinobatkan sebagai lukisan terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan bersama karya yang dibuat oleh Pak Nikum. Ihsan pun tidak bisa menahan air matanya. Ketika orang tua Ihsan datang untuk ambil raport, kepala sekolahnya sendiri yang memberikan dan mengatakan bahwa Ihsan adalah anak yang spesial. Dan sekolah itu beruntung memiliki murid seperti Ihsan. Orang tua Ihsan pun bertambah senang ketika guru-guru memberitahukan kemajuan Ihsan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang seni. Melihat Ihsan yang sekarang lebih bersemangat, si bapak nggak bisa menahan rasa harunya dan berterima kasih kepada Pak Nikum yang telah membimbing Ihsan sampai menjadi anak yang lebih baik. Ihsan yang sekarang memiliki rambut seperti Pak Nikum pun pamit untuk pulang dan akan kembali setelah liburan selesai. Film pun berakhir. Di film ini, kita bisa melihat pesan-pesan yang sangat mengedukasi orang tua ataupun para guru tentang bagaimana cara memperlakukan anak yang baik, terutama untuk anak yang membutuhkan perhatian khusus. Anak yang tidak pintar di dalam bidang matematika ataupun sains bukan berarti dia bodoh, karena setiap anak itu unik dan mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Dan sejatinya, semua anak itu pintar, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih dan salam buat bunda-bunda yang telah mendidik anaknya dengan baik. Bye-bye.